warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NKRI dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersua di acara SAR, Search and Rescue. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin beda dari biasanya. Karena di sini ada tamu-tamu kita yang luar biasa yang akan membahas tentang hari ini adalah H-1 pelantikan pengurus FPRB Kota Surakarta, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Di samping saya sudah ada Pak Niko Agus Putranto, beliau selaku Ketua BPBD Kota Surakarta. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat sore Pak Rudi, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sampingnya beliau ada Pak Surya Kusuma, SSI, MSI. Insya Allah beliau besok akan dilantik selaku Wakil Ketua FPRB Solo. Beliau ada di PSB, Pusat Studi Bencana dari UNS. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah ini Pak Surya yang deg-degan ini. Iya, Pak Niko, ini bisa disampaikan tentang latar belakang FPRB mau ada besok dilantik pengurusnya, itu bagaimana ceritanya? Terima kasih Pak Rudi dan selamat sore para pemirsa. Tentunya terkait dengan FPRB ini memang sudah menjadi amanat daripada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dan juga di PP Nomor 17 ya Pak, 17 tahun 2008 tentunya, ini peraturan pemerintah nomor 17 yang mengamanatkan bahwa di dalam pengurangan risiko bencana ini dapat dibuatkan sebuah forum. Jadi forum ini memang forum untuk pengurangan risiko bencana, sehingga ini inisiasinya tidak hanya di Kota Surakarta saja, tetapi forum ini memang amanat dari undang-undang dan dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota dan kabupaten provinsi. Dan syukur alhamdulillah kemarin terakhir kita melakukan lokakarya yang kedua yang dihadiri oleh Deputi dari BNPB, di mana dengan pencanangan atau pelantikan pengurus FPRB Kota Surakarta besok pagi, ini Kota Surakarta menjadi kota yang ke-88 pembentukan FPRB se-Indonesia. Tentunya FPRB ini adalah suatu wadah besar, wadah besar seluruh komunitas yang ada di Kota Surakarta ini, seluruh unsur yang ada di Kota Surakarta ini, baik dari unsur pemerintah, non-pemerintah, kemudian dari akademisi, dunia usaha dan juga media, dan juga relawan serta masyarakat. Tentunya ini merupakan suatu wadah komunikasi yang nantinya wadah ini akan memberikan partisipasi dan juga kepedulian dalam penanggulangan bencana di Kota Surakarta, di mana yang diwadahi ini adalah seluruh komponen-komponen masyarakat yang saya utarakan tadi, ini yang peduli dengan bencana, di mana kepedulian bencanaan ini memang sangat diperlukan di dalam pengurangan risiko bencana, karena pengurangan risiko bencana ini akan memperkecil risiko apabila terjadi bencana. Ini yang mendasari kita di dalam pembentukan FPRB ini, yaitu salah satunya peraturan yang harus kita anut dan juga kepedulian seluruh warga sebenarnya. Banyak komponen-komponen masyarakat ini yang berdiri sendiri-sendiri di dalam penanggulangan bencana. Nah ini kita jadikan satu wadah besar di dalam forum FPRB ini. Dan berarti ini semuanya, setiap wilayah sebenarnya perlu adanya FPRB ini? Perlu, sangat perlu, karena ini amanat dari undang-undang dan dari peraturan pemerintah. Mengapa baru 88? Mungkin bisa sampaikan. Nah ini memang di masing-masing kota ini kan karakteristiknya berbeda-beda. Baik karakteristik pemerintahnya dan juga
masyarakatnya. Tentunya kita dari BPBD kemarin sebenarnya hanya menginisiasi saja, menginisiasi untuk membentuk FPRB ini agar supaya partisipasi masyarakat ini di dalam penanggulangan bencana di Kota Surakarta ini secara bersama-sama kita melakukan pengurangan risiko bencana di depan, tidak pada saat setelah kejadian bencana. Nah, ini dapat memperkecil risiko-risiko bencana. Makanya kemarin kita berinisiasi saja, kemudian kita melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder kita, baik dari Pak Surya ini yang pertama kali kita sounding, karena beliau ini adalah tokoh FPRB Jawa Tengah juga. Jadi Pak Surya, arahan dari Pak Surya juga dan dari teman-teman semua, akhirnya kita bentuk satu formatur namanya, tim formatur yang terdiri dari lima unsur atau 5 komponen, itu dari akademisi, ada dari dunia usaha, pemerintah, kemudian dari media massa, dan juga dari relawan-relawan, kemudian terbentuklah satu formasi, dan juga kita libatkan lembaga pemerintah non struktural. Nah, itu kita juga libatkan sehingga terbentuk satu formatur di mana formatur ini bertugas untuk memformulasikan terbentuknya FPRB ini. Ya. Nah, ketika rencana itu disampaikan ke masyarakat dan yang terkait, bagaimana antusiasme dari para anggota yang ada di sana yang besok insya Allah sudah ada dilantik itu? Alhamdulillah untuk semua anggota yang sudah kita ajak bersama-sama untuk membentuk satu forum ini, antusiasnya cukup baik, dan juga keaktifan di dalam proses penyelenggaraan pembentukan FPRB ini dan juga proses penanganan bencana di Kota Surakarta dari semua unsur ini mensupport kami, mensupport dengan baik dan dengan tulus tentunya, karena kalau urusan bencana ini urusannya dengan ketulusan hati. Nggak ada kata lain selain kita jiwa sosial yang harus tinggi tentunya. Makanya ini kita bangun bersama, akhirnya juga bisa terbentuk mulai dari pembahasan awal formatir, kemudian kita ada lokakarya pertama, ya kemudian lokakarya kedua, baru kemarin sudah dinyatakan seluruh formasinya ketemu, statutanya, kegiatannya, dan juga apa yang akan dilaksanakan nanti setelah terbentuk, tentunya Pak Surya yang sudah memformulasikan itu. Baik, beralih ke Pak Surya. Ini Pak Surya ternyata juga ada di kepengurusan provinsi ya. Ya. Ini mungkin bisa disampaikan terkait dengan yang sudah berjalan di kepengurusan provinsi FPRB itu apa saja dan bagaimana ini nanti akan melangkah khususnya untuk yang di Solo, Pak Surya. Ya, sebenarnya kalau di tingkat internasional pun sudah ada, tidak hanya sampai di provinsi atau di tingkat nasional. Jadi di internasional itu ada Hyogo Framework for Action, jadi HFA, itu tahun 2005 sampai 2015. Ya, di situ disusun partisipasi pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, kemudian 2015 sampai 2030 itu ada Sendai Framework for Action, jadi dirumuskan kembali di kota Sendai di Jepang waktu itu. Nah, itu dirumuskan parameter-parameter untuk penanggulangan bencana. Nah, itu di tahun 2015 sampai sekarang masih berlaku ini sebagai acuan tingkat internasionalnya. Kemudian di tingkat nasional itu ada platform nasional atau PLANAS disingkat. PLANAS ini kumpulan dari FPRB provinsi. Kemudian di bawah FPRB provinsi ada FPRB kabupaten kota. Nah, itu yang menjadi dasar salah satunya BPBD Kota Surakarta menyusun atau membentuk FPRB ini sebagai bentuk wadah dari 5 komponen pentahelik.
pentahelik itu ada akademisi, pemerintah, dunia usaha, media, dan masyarakat. Kalau dulu kita ingat lambangnya, logonya BPD itu kan ada segitiga biru ya Pak. Segitiga biru itu kalau dulu hanya pemerintah, kemudian dunia usaha, masyarakat, akademisi sama media belum termasuk di situ. Nah, kemudian oleh Pak Kepala BNPB waktu itu Pak Doni Monardo menyampaikan pentahelik ini. Jadi ada 5 komponen ini yang bisa menjadi bersama-sama untuk menanggulangi bencana, karena bencana ini bukan hanya urusannya pemerintah saja, bukan urusannya Pak Niko saja. Kalau Pak Niko saja mungkin tidak akan mampu ngurusi banjir seluruh raya, itu pasti butuh relawan, pasti butuh akademisi untuk mengadakan kajian-kajian, pasti butuh dunia usaha untuk mensupport kegiatan-kegiatan, dan juga media seperti ini yang akan sosialisasikan kegiatan-kegiatan BPD atau pengurangan risiko bencana ke masyarakat. Itu salah satu pentingnya FPRB ini, Pak. Ya. Baik. Jadi untuk langkah ke depan atau mungkin yang akan disampaikan ke masyarakat itu diantaranya salah satunya adalah sosialisasi hal-hal yang terkait bagaimana tutorialnya ketika ada bencana gitu ya. Sebenarnya rencana penyusunan formatur untuk FPRB ini sudah mulai sejak kapan, Pak Niko? Untuk pembentukan formatur FPRB ini sebenarnya yang bentuk juga Pak Surya. Ya, sudah Juli atau Agustus. Sudah mulai Juli Agustus waktu itu. Sejak Juli ya. Ini padahal sudah hampir Desember. Karena Cianjur terus jadinya. Itu yang membuat formulasi struktur itu kan sebenarnya bukan BPBD saja. Tapi memang ada acuan yang modul-modul yang sebagai pegangan kita, tetapi ini diaplikasikan oleh seluruh tim formatur dengan BPBD tentunya lah. Ini kebutuhan apa sih yang untuk pelaksanaannya di dalam nanti kegiatan FPRB itu yang dibutuhkan komponen apa saja lah, ini termasuk sampai dengan bidang-bidang apa saja ini tentunya dari seluruh tim formatur dan seluruh tim yang sudah kita bentuk itu menjalankan seluruh kegiatan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan Kota Surakarta tentunya, apa yang dibutuhkan. Karena yang penting untuk pembentukan FPRB ini kita ingin membangun bahwa penanganan pembangunan di bidang kebencanaan ini harus berbasis pada pengurangan risiko dulu. Jangan sampai setelah ada kejadian atau ada risiko baru seluruh formasinya yang bekerja. Formasi FPRB ini bekerja sebelum atau pra bencana, sehingga nanti bencana ini dapat diminimalisir. Itu. Baik, Pak Niko maupun Pak Surya, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya terkait dengan FPRB yang besok akan dilantik. Silakan telepon di 0271 6793000, SMS WA ada di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Bangkitkanlah dirimu untuk nusa dan bangsa. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak SAR Search and Rescue untuk hari ini. Dan kami masih menantikan bagi Anda yang ingin bertanya. Pak Surya, ini terkait dengan apa ya, untuk FPRB yang besok itu mau dilantik. Ketika nanti sudah dilantik, apa saja step-step yang akan dilaksanakan oleh FPRB? Ya, yang pertama nanti kita akan mengumpulkan pengurus dulu. Pengurus yang di kami itu kan ada ketua, wakil ketua, kemudian bendahara, sekretaris, kemudian ada 4 bidang. Nah, 4 bidang ini masing-masing punya anggota. Kurang lebih kepengurusan itu ada 40-an orang nanti, 40 sampai 50. Nah, nanti kita kumpul dulu
kita menyamakan persepsi dulu sambil membuat draft untuk program kegiatan gitu. Jadi karena FPRB ini kan kumpulan dari 5 macam unsur tadi itu ya. Jadi ada yang mempunyai sifat kerelawanan yang tinggi, terutama dari relawan. Ada yang tidak turun ke lapangan, tapi lebih baik di balik meja, di balik laptop gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, karena macam-macam, maka nanti kita menyamakan persepsi dulu. Ini mau ke mana begitu. Nanti setelah kita tentukan bahwa kita akan berada di kesiapsiagaan misalnya, jadi tidak tanggap darurat, kesepakatan itu memang. Nah, misalnya di situ nanti kita membuat satu program-program setelah itu. Mungkin di dalam bentuk kongres, karena kongres itu adalah keputusan tertinggi dari forum. Jadi kita kongreskan, kemudian kita susun program-programnya. Ya, terutama memang harus sosialisasi dulu agar masyarakat paham. Itu yang mungkin program pertama, bahwa Kota Solo sudah mempunyai FPRB, sehingga kalau nanti kita turun ke lokasi bencana, oh ini siapa kan? Nah, kan masyarakat sudah tahu, oh ini FPRB yang dibentuk oleh BPBD, mitranya BPBD dalam penanggulangan bencana. Kira-kira itu nanti untuk langkah pertamanya dulu. Ya, kalau tipikal Kota Solo sendiri, kebencanaan itu dominan atau cenderung ke apa? Di Kota Solo sebenarnya memang sudah banyak yang dilakukan untuk penanggulangan bencana ya, tidak secara spesifik ada bencana yang cukup besar misalnya terimbas erupsi Semeru gitu kan misalnya, tidak ya. Tapi ada potensi-potensi yang kalau terjadi mungkin akan berdampak cukup signifikan karena dinamisnya Kota Solo kemudian aktif gitu. Jadi kalau ada satu bencana kecil pun nanti akan sangat berpengaruh. Misalnya pompa air gilingan itu yang pompanya tidak bekerja itu kan jadi macet itu sampai ngemplak sampai terminal jadi macet juga. Nah itu salah satunya saja sih. Tapi sebenarnya kecil, tapi karena dinamikanya cukup gede, maka dampaknya akan cukup besar. Potensi yang lain mungkin kebakaran ya. Kebakaran itu juga berpengaruh, seperti beberapa tahun yang lalu ada Pasar Klewer itu kan juga terbakar. Kemudian banjir ini memang di musim penghujan saja ya, seperti musim kali ini. Sumbernya kalau banjir itu dari selatan lewat Bengawan Solo itu, meskipun sudah diparapet, tetapi pompa-pompa yang di Pucang Sawit itu kan tidak bisa mengeluarkan karena debitnya cukup besar mungkin. Jadi mungkin yang daerah Pucang Sawit itu sering terjadi banjir. Kemudian yang dari sisi utara atau barat itu yang kiriman dari Boyolali, itu yang potensi terjadi banjir mungkin. Mungkin beberapa itu jenis bencana. Dan kalau Basarnas sendiri memiliki potensi kerawanan ya. Kemudian kalau FPRB sendiri, badan ini akan memberikan satu penyuluhan atau sosialisasi atau apa, Pak? Banyak yang kalau di paradigmanya sebenarnya lebih baik ke kesiapsiagaan ya. Jadi selama ini kan seperti yang disampaikan tadi Pak Niko, paradigma kita dalam penanggulangan bencana itu kan awal-awal dulu itu kan banyak ditanggap darurat. Ketika ada bencana kita turun semua sudah, gotong royong membantu begitu. Tetapi akan lebih baik energi yang kita punya itu disalurkan di masa kesiapsiagaan atau masa prabencana. Kita pasang EWS gitu, kita tingkatkan kapasitas masyarakat gitu. Kemudian kita membuat desa tangguh bencana. Itu kan bentuk-bentuk kegiatan yang paradigmanya di kesiapsiagaan, bukan di tanggap darurat. Nah, nanti harapannya FPRB ini juga demikian. Jadi FPRB Kota Solo sudah siap dengan kalau ada bencana itu tidak ditanggap darurat semua gitu. Tetapi karena potensi relawannya Solo ini kan banyak sekali Pak Niko. Jadi kalau sementara belum ada yang nggarap di masa prabencana ini.
Nah, kita mungkin akan lebih banyak berperan di sini di pra-bencana dibandingkan nanti kalau di masa tanggap darurat. Ya tidak mengapa di tanggap darurat, tetapi harus ada yang memikirkan di masa ini. Mungkin kegiatan FPRB mungkin akan fokus ke masa kesiapsiagaan ini. Ya, sepertinya mau ngendikan. Mungkin saya pengen juga nambahin. Iya, iya. Kenapa kok FPRB ini memang terfokusnya pada pra-bencana? Karena fungsi dari FPRB ini, pentingnya FPRB ini kan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Surakarta. Ini untuk membangun ketangguhan masyarakat di dalam menghadapi bencana. Sehingga fungsi FPRB ini tentunya nanti akan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang kepedulian dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya penanggulangan bencana ini, agar supaya kepedulian masyarakat ini datang tidak pada saat bencana itu setelah datang. Gitu. Jadi apa yang nanti menjadi fungsi penting FPRB ini adalah membangun ketangguhan masyarakat di dalam pencegahan dan juga bisa melakukan monitoring serta nanti masyarakat akan tangguh apabila masyarakat ini bisa melihat situasi dan kondisi di wilayah masing-masing ini, bagaimana apakah dalam pengkoordinasian di setiap organisasi-organisasi kecil di wilayah itu bisa dikoordinir oleh wilayah, dan nantinya FPRB ini tinggal memberikan sosialisasi dan penguatan tentang penanganan bencana. Jadi membangun ketangguhan bencana tentunya akan mulai dari lini terkecil nantinya, mulai masyarakat yang terkecil. Ini juga menjadi salah satu tugas dari FPRB dan juga bersama-sama dengan BPBD. Sehingga nanti sebenarnya BPBD dan FPRB ini nanti akan berjalan beriringan sebagai mitra, bukan sebagai pesaing atau sebagai ada pembatasan tentang kepengurusan dengan masalah pencegahan. Saya yang penangan tidak seperti itu, karena pemerintah terus tetap peran andil di dalam penanganan bencana, mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai dengan pasca bencana. Nah, FPRB ini menjadi mitra BPBD di dalam melakukan pencegahan dalam penanganan bencana. Ya. Kalau dari pengamatan Bapak berdua itu orang Solo utamanya, apakah mereka sudah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hal ini, jadi tentang kebencanaan? Soalnya saya sering melihat juga ada orang yang di depan saya itu mereka membuang sampah dari mobilnya malah keluar, itu aneh menurut saya. Nah, ini bagaimana kesadaran itu? Apakah justru mendominasi orang Solo? Memang ini yang perlu kita bangun, Pak. Ya. Jadi yang perlu kita bangun bahwa sadar bencana dan peduli bencana ini memang di Kota Surakarta masih tergolong cukup rendah. Karena kepedulian tentang bencana ini kan datangnya ada yang dari alam dan juga ulah manusia itu sendiri. Di mana faktor lingkungan itu yang paling berpotensi atas terjadinya bencana. Ulah manusia juga nanti bisa menjadikan bencana. Khususnya memang kesadaran yang paling kecil saja, kesadaran masyarakat Kota Solo ini tentang membuang sampah dan menjaga lingkungannya ini masih sangat rendah sekali. Khususnya memang pada lingkungan-lingkungan yang berada di bantaran-bantaran sungai ini memang yang perlu kita bangun agar supaya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan ini harus menjadi tanggung jawab kita sebelum adanya bencana itu datang. Itu yang harus kita bangun terus, mungkin itu. Ya, ada teman. Ya, ini PR besar ini, PR besar kita bersama. Tidak hanya ke pemerintah saja namanya. Ya, akademisi juga berperan di situ, edukasi dari masyarakat, kemudian tidak hanya membuang sampah saja kan. Sekarang mungkin paradigma Pak Rudi itu kalau
bencana itu karena membuang sampah sembarangan. Ya, ini salah satunya. salah satunya. Ya, tetapi sebenarnya kan ada instalasi listrik yang tidak standar. Ya. Itu pemicu kemudian kendaraan yang tidak layak jalan, itu juga salah satunya. Ya, itu makanya ini PR besar kita semua. Jadi, nah, fungsinya forum nanti juga salah satunya adalah itu mensosialisasikan. Masuk nanti mungkin kalau pernah dulu Pak Gubernur juga bersih-bersih sungai gitu di Solo itu salah satunya juga adalah dalam rangka itu mengedukasi, jadi menunjukkan bahwa ya kita bersih-bersih agar nanti masyarakat paham bahwa ini adalah salah satu bentuk untuk mencegah bencana. Begitu. Ya, baik Pak. Mungkin saat ini kita juga tidak lepas dari pengamatan kita untuk saudara kita yang terdampak musibah Cianjur ya. Kita cukup prihatin dengan hal itu. Tapi bila kita menilik dari apa yang nanti akan dilakukan oleh BPBD dengan FPRB yang akan dilantik besok, itu kira-kira kalau kita bisa lebih menyiapkan seperti itu, apa seharusnya yang di sana lebih dikedepankan, apalagi nanti kalau kita tarik ke Solo gitu. Silakan Pak Niko dulu. Kalau memang kalau kita berkaca dari kejadian-kejadian bencana yang ada di Indonesia ini, kadang kita prihatin dan memang kita harus membangun kepedulian tentang kebencanaan ini. Tentunya juga menjadi sangat penting memberikan pengertian kepada masyarakat. Karena memang kejadian bencana yang terjadi ini, misalnya tanah longsor yang terjadi ini juga salah satunya tidak hanya dari alam saja, tapi salah satunya juga ulah manusia bisa terjadi. Karena penggemburan tanah ini kan juga salah satunya juga mungkin saja masyarakat yang tidak dengan pengetahuan yang cukup bahwa tanah ini nanti apabila diberi lubang atau ditanam atau nantinya akan terjadi air yang masuk dan nantinya akan masuk ke tanah yang menggemburkan tanah itu sehingga bisa terjadi longsor, itu kadang tidak terpikir oleh manusia yang atau orang yang memang pengetahuan tentang tanah ini kurang misalnya. Nah, ini tinggal pokoknya tanam atau pokoknya buat rumah. Nah, ini salah satunya juga adanya pembangunan di tebing-tebing. Infrastruktur yang dibangun di tebing-tebing yang berbahaya. Tapi kalau di Solo memang yang paling rawan pembangunan tidak di tebing Pak kalau di Solo, tapi di bantaran-bantaran sungai. Mereka tidak sadar bahwa gerusan-gerusan tanah dari apa yang kita bangun, apa yang kita tanam ke tanah itu membuat bengkahan tanah yang bisa dimasukin air sehingga akan menjadi gembur. Ini tidak menjadi pemikiran. Nah, tentunya ini tugas kita, apa yang dikatakan Pak Surya tadi ya ini, kalau sudah terjadi dan sudah terlanjur, kita mau memberikan peringatan itu susah. Tapi kita gerakan kita dengan adanya FPRB nanti, makanya kita pengurangan risiko itu bentuknya apa? Ngelek kene ning ngarepan gampang ngaten. Baik dari sisi infrastruktur maupun pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada tentang bangunan maupun harus berbuat apa dalam menjaga lingkungan ini yang perlu kita bangun di masyarakat tentunya. Dan ini tugas kita bersama, mencegah lebih baik daripada ngobati. Kalau dalam perspektif manajemen bencana Pak Rudi, jadi satu hal yang mendasar yang harus dilakukan dulu sebelum nanti kalau ada bencana ya kita tidak berharap sih di Solo seperti bencana besar di Cianjur atau di Semeru gitu. Tetapi yang pertama dilakukan adalah membuat kajian risiko.
kajian risiko bencana, dan itu sudah dilakukan oleh BPBD tahun ini. Jadi dari kajian risiko itu sebagai referensi, sebagai dasar pedoman untuk tahapan selanjutnya. Apakah kita bisa menentukan daerah merah, kuning, hijaunya dari situ. Kemudian kalau yang merah harus bagaimana rekomendasinya, yang kuning bagaimana, yang hijau bagaimana. Untuk semua jenis bencana yang ada di Solo, itu sebagai dasarnya. Kemudian apakah kita perlu pasang sistem peringatan dini, itu dasarnya juga harus dari situ, di kajian risiko. Maka kalau sudah ada kajian risiko, nanti ada RPB, Rencana Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana, ada RKPD, ada rencana operasi, ada rencana kontingensi juga. Itu tahapan nanti setelah kajian risiko dibuat dulu. Kalau sudah ada kajian risiko, kita bisa melangkah. Jadi melangkahnya benar begitu. Jadi kalau kita pasang EWS, tidak kira-kira ya tidak mengira-ngira, kita air tanah di Solo kayaknya sudah mulai menurun gitu. Benar enggak seperti itu, kita buat kajian risikonya. Oh benar, berarti daerah ini tidak boleh dihuni pabrik atau tidak boleh dihuni oleh perumahan lagi. Jadi pengembang tidak boleh mendirikan di situ lagi, harus dibuat sawah gitu misalnya atau pesan. Nah itu untuk mengembalikan lagi. Nah itu pertama memang harus dibuat kajian risikonya untuk penentuan langkah-langkah selanjutnya. Ya. Besok pelantikan. Yeah. Di mana Pak? Di Kusuma Saya Prince Hotel. Kusuma Prince Hotel. Kemudian nanti siapa saja yang rawuh ke sana? Kita mengundang Pak Wali. Pak Wali ya. Tapi nanti yang kita belum tahu yang nanti rawuh Pak Wali atau Pak Wali, tapi kita juga mengundang seluruh OPD, kepala OPD di pemerintah kota dan juga stakeholder dari dunia usaha juga kita undang. Ya. Dan BNPB juga BPBD provinsi dan juga dari BNPB, kemudian dari media massa juga kita undang tentunya, dan juga seluruh masyarakat atau relawan kita undang tentunya. Ini ya kurang lebih besok ada 150 undangan. Ya, ya. Baik, mudah-mudahan sukses dan tidak hanya sekedar dilantik kemudian diam, tapi di situ ada action yang real, yang nyata, yang nanti bermanfaat untuk Solo. Ini yang kita harapkan. Betul, betul. Jangan sampai mandul. Iya. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Niko, ya, terima kasih. Surya, sehat selalu, karena orang-orang yang ada di lapangan itu membutuhkan kesehatan yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dudi. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian SAR untuk hari ini. Dan insya Allah kita akan bersuah di kesempatan-kesempatan yang lain. Saya Rudi Arfianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.